Sore Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ayah Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah semata-mata karena masih adanya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, dan yang paling penting tentunya adalah nikmat iman sebagai hidayah utama yang kita terima dari Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusunan buku tentang fitrah keimanan ini. Sesudah proses yang cukup lama tentunya ya. Kalau tidak salah tanggal 23 dan 24 Oktober tahun 2019 kita menyelenggarakan seminar tentang mendidik fitrah keimanan. Ayah bunda sekalian, dalam seminar tersebut saya pernah mengatakan, ayah bunda, seandainya saya dilarang bicara tentang tema apapun kecuali satu, maka saya akan memilih tema mendidik fitrah keimanan inilah yang akan menjadi tema yang akan saya pertahankan untuk saya sampaikan, terutama dalam konteks pendidikan anak-anak kita. Kenapa demikian, ayah bunda sekalian? Ada beberapa pertimbangan. Tapi salah satu pertimbangan utamanya adalah karena sebuah kecemburuan dari diri saya pribadi. Betapa kok sekarang itu pendidikan akidah, pendidikan keimanan, pendidikan tauhid cenderung menjadi pendidikan yang dianaktirikan. Bukan hanya oleh lembaga-lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan sekuler, tapi bahkan lembaga pendidikan Islam pun cenderung menganaktirikan, cenderung menomorduakan, cenderung mengenyampingkan dan membelakangkan pendidikan iman, akidah, tauhid ini. Saya banyak berkeliling-keliling lembaga pendidikan sebagai seorang konsultan pendidikan. Betapa dalam tanda kutip promosi pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam kita sekalipun kepada para orang tua, kepada para ayah bunda, lebih banyak ditekankan pada pendidikan akhlak. Lebih banyak ditekankan pada pendidikan ibadah. Belakangan, bahkan lebih banyak ditekankan pada pendidikan tahfizul Quran. Menghafalkan Al-Quran. Amat sangat jarang saya menyaksikan dimensi keimanan, dimensi akidah, dimensi tauhid kemudian menjadi dalam tanda petik alat jual utama dari lembaga pendidikan kepada para orang tua. Ketika saya tanyakan, para pengelola pendidikan Islam juga tidak mengatakan bahwa pendidikan iman itu nomor 2, pendidikan akidah itu nomor 2. Tapi mereka cenderung mengatakan bahwa pendidikan iman, akidah, tauhid itu adalah pendidikan yang cenderung diundur, dibelakangkan, ditunda. Sampai konon anak-anak kita itu cukup umur untuk menerima pembelajaran yang dianggap berat ini. Alhasil, memang betul kalau dikatakan dalam tema malam ini,
kok pendidikan akidah ini kemudian menjadi anak tiri pendidikan Islam. Apalagi pendidikan sekuler, apalagi pendidikan umum. Bahkan yang lebih menjengkelkan lagi ayah bunda sekalian, seorang pimpinan lembaga ormas keislaman pernah mengatakan, pendidikan akidah ini jangan terlalu di dalam-dalam, jangan terlalu ditekan-tekankan. Ada ungkapan-ungkapan macam itu. Nah, ayo bunda sekalian, orang tua zaman sekarang rupanya memiliki sejumlah kecenderungan dalam pendidikan anak-anak. Pendidikan idaman orang tua zaman sekarang adalah pendidikan yang sifatnya faktual, berbasis pada fakta, berbasis pada kenyataan, berbasis pada sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, diraba. Itu yang kemudian menjadi dampak bahwa pendidikan-pendidikan yang lebih disukai itu juga pendidikan-pendidikan yang kasat mata. Ya contohnya tadi ibadah, puasa, akhlak, ngaji, hafalan. Yang kedua, sebuah pendidikan yang terukur. Begitu banyaknya orang tua yang memberikan titik tekan kepada pihak sekolah, bahwa sekolah baru berhasil mendidik anak-anak kami kalau keberhasilannya perubahan perilaku yang muncul itu adalah sesuatu yang memang bisa diukur. Bahwa sekarang anakku sudah bisa menjawab 6 tambah 6 sama dengan 12. Kenapa kemudian anak mas pendidikan Islam saat ini adalah tahfidzul Quran? Karena sangat terukur. Kalau dikatakan seseorang telah menghafalkan 2 juz, 5 surat, 36 ayat, semuanya dapat dicek, dapat dibuktikan secara empirik. Karena dia terukur, maka dia bisa diberikan nilai. Oh, dia sudah menguasai 100%, dia menguasai 80%, dia sudah menguasai 70%, atau dia baru menguasai 5%. Nah, kebetulan pendidikan-pendidikan hafalan Quran, tentang ibadah, tentang akhlak, itu adalah hal-hal yang terukur belakang. Seseorang yang mengatakan dirinya bisa sholat, seorang anak yang menyatakan dia sudah menguasai sholat, baik bacaan mau perbuatan, itu bisa cek mulai dari takbir hingga salam. Bahkan kefasihan bacaannya pun dapat kita ukur. Kemudian, ayah bunda saat ini juga menginginkan sebuah pendidikan yang komparatif dan kompetitif. Dapat dibandingkan dan dapat ditandingkan. Comparable. Dapat dibandingkan. Dan dapat ditandingkan. Karena tanpa sadar, walaupun orang tua zaman sekarang, alhamdulillah, sudah tidak lagi peduli dengan ranking. Sebagian loh ya, belum semua. Sudah mulai tidak lagi terlalu memikirkan tentang nilai-nilai. Tapi semangat untuk membandingkan anakku dengan anak tetangga. Membandingkan pencapaian anakku dengan pencapaian anak temanku. Itu masih terlalu kuat sampai saat itu. Kalau dulu kita bicara tentang ranking-ranking. Kalau anak tetangga ranking 3, bisa nggak anakku ranking 2 atau bahkan ranking 1? Kalau anak
tetangga sudah hafal 2 juz, bisa nggak anakku hafalnya itu 3 juz? Banyak di antara ayah bunda yang tergoda. Sebenarnya mereka sudah mulai berpikir untuk tidak membanding-bandingkan. Tetapi ketika terjadi pembicaraan-pembicaraan dalam sebuah arisan tertentu, anakku alhamdulillah nilainya 8,5 semua. Lalu anak tetangga berapa? Hasrat untuk melakukan komparasi, hasrat untuk melakukan kompetisi ini juga menyebabkan sesuatu yang dapat dibandingkan dan dipertandingkan secara konkret menjadi passion orang tua di dalam memilihkan pendidikan bagi anak. Nah, lagi-lagi jenis-jenis pembelajaran macam apa yang comparable dan kompetitif? Ya, lagi-lagi yang faktual dan terukur tadi. Ayah bunda sekalian, supaya tidak salah paham, saya tidak mengatakan bahwa kemudian akhlak itu keliru, atau pendidikan syariat itu keliru, atau pendidikan ibadah itu keliru. Na'udzubillah min dzalik, saya tidak berniat dan tidak berpretensi untuk mengkritik itu semua. Yang saya ingin bicarakan saat ini adalah ketika idaman-idaman orang tua tentang pendidikan bagi anak-anaknya itu punya kecenderungan semacam itu. Hal-hal yang penting kemudian memang dapat dimiliki oleh ananda. Tapi justru hal-hal sangat penting yang kemudian sering tersingkirkan lalu terabaikan. Ibadah penting, akhlak penting, syariah penting, muamalah penting, baca tulis hitung juga penting, matematika juga penting, bahasa Indonesia juga penting. Tapi tanpa sadar hal-hal yang sangat penting ini yang kemudian terabaikan karena tidak memenuhi kriteria-kriteria idaman para orang tua. Yang keempat, pendidikan idaman para orang tua adalah pendidikan yang hasilnya dapat dipetik sesegera mungkin, dapat dinikmati sesegera mungkin, dapat memberikan satu kebanggaan sesegera mungkin, yang tidak perlu menunggu lama proses inkubasinya, proses untuk mendapatkan buahnya. Betapa banyaknya kita membentuk anak-anak yang kalau bisa diperlombakan saat ini juga. Terlalu banyak orang tua yang ingin kalau bisa sekarang kenapa mesti nanti. Bahkan jargon-jargon dalam dunia yang lain, misalnya dalam dunia bisnis saja satu contoh. Ada ungkapan, jika bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu sukses di usia matang? Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang kerabat saya yang benar sekali. Ketika saya berbicara life begin at 40, hidup dimulai dari umur 40 tahun. Dia bilang, kenapa 40? Kenapa enggak 30 saja? Bukankah kita dapat mengakumulasi pengalaman-pengalaman orang yang telah lalu? Bukankah kita sekarang sangat terbantu oleh perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan-perkembangan digital, perkembangan-perkembangan informasi? Jadi mungkin dulu sukses itu bisa digapai di umur 40, tetapi kenapa nggak digapai sekarang ini di umur 30? Dan beberapa contoh disampaikan kepada saya tentang orang-orang yang berumur 30 dan dia sudah kaya raya dan dia sudah sukses luar biasa dan sebagainya. Sampai-sampai dia lupa bahwa itu adalah special case, kasus-kasus spesial.
Betapa banyaknya ayah bunda yang kemudian berpikir, aku ingin anakku seperti Imam Syafi'i. 8 tahun dia sudah hafal Quran, 10 tahun dia sudah menjadi mufti, dan 12 tahun dia sudah mengeluarkan kitab raksasa. Al-Um. Kalau Imam Syafi'i bisa, kenapa anakku tidak? Betapa banyak di antara ayah bunda yang lupa bahwa Imam Syafi'i itu special case, sebuah keistimewaan, sebuah keluar biasaan yang tidak bisa dijadikan benchmark. Apa tandanya? Tandanya adalah Imam Syafi'i itu 11 bersaudara dan hanya beliau yang bisa seperti itu. Kalau ini adalah buah pendidikan dan pengasuhan, harusnya 11-11-nya mirip-mirip itulah kalau tidak sama. Imam Syafi'i anaknya 3 orang. Tak ada satupun yang seperti beliau. Imam Syafi'i hidup di satu zaman, di satu waktu dan di satu tempat. Tidak ada orang pada zaman dan tempat itu yang seperti Imam Syafi'i, padahal mereka belajar dengan sama seperti Imam Syafi'i. Dididik dengan cara yang sama seperti itu. Karena menginginkan hasil-hasil segera. Secepat Imam Syafi'i. Padahal seorang murid beliau, Imam Hambali, mengatakan 200 tahun ke depan belum tentu Allah ciptakan. Kemudian ayah bunda sekalian, pendidikan idaman para orang tua zaman sekarang adalah sebuah pendidikan yang berorientasi makin cepat makin baik. Tidak ada batasnya. Padahal pendidikan itu berpegang pada kaidah yang terbaik adalah tepat pada waktunya. Tidak selalu berlaku kaidah makin cepat makin baik. Kenapa? Pada setiap rentang usia, pada setiap waktu, pada setiap zaman ada tuntutan-tuntutannya sendiri. Tidak selalu makin cepat makin baik. Pendidikan bukan hanya semata-mata bicara apakah anak sudah mampu. Tapi pertanyaannya adalah apakah sudah perlu. Lalu apalagi pendidikan idaman orang tua? Yang penting berbasis pembiasaan. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya pembiasaan, tentunya sifatnya juga faktual, terukur, empirik, dan sebagainya. Pendidikan-pendidikan yang lewat pembiasaan, maka itu akan berhasil terbentuk. Terbiasa mengaji, terbiasa sholat, terbiasa berpuasa, terbiasa berzikir, terbiasa sholat, terbiasa berinfak. Dan semua itu terjadi karena proses pembiasaan yang intens. Apa kemudian akibatnya? Kita pindah ke slide yang ketiga.